Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan oleh kita sendiri. Bukan mereka main bagus, kita yang banyak main kesalahan. Untuk uji coba bersama di Jerman, karena saya bersama Sindra juga udah mendesain uji coba di sana melawan tim-tim yang maksa untuk kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang kita alami malam ini. Kuncinya nanti disiplin bermain. Nah, karena memang saya rasa lawannya juga bukan lawan yang ringan, ini kejuaraan dunia ya, jadi bukan kejuaraan Asia Tenggara atau Asia. Mari lihat kakak-kakaknya main. Ya. Bagus? Percaya nggak kalian bisa lebih bagus? Ya. Karena kenapa? Kalian benar-benar disiapin buat U17 dunia loh. Jadi fokus latihan benar, naikin skill, naikin disiplin semua ya. Kalian bisa kayak pemain kayak doa buat mereka supaya besok menang. Dan mereka akan berdoa buat kalian juga untuk kalian bisa perform yang baik. Berani menang nggak? Menang, mantap. Berani menang atau mau pulang? Menang. Beda nyalinya. Sinyal bahaya di Piala Dunia U17. Erick Thohir ingin buat lawan menangis. Kalau kesalahan-kesalahan itu kita bisa perbaikin, saya yakin bukannya kita kalah 1-0 tadi, mesti kita menang. Berapa kali serangan kalian belum kompak? 3 lawan 1 tadi. Ada beberapa momentum. Ya, ayo. Harus bisa bermain sebagai satu tim, bukan individu. Harus satu tim. Ya. Masih ada waktu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pemain timnas U17 Indonesia untuk terus berjuang demi memberikan hasil terbaik di ajang Piala Dunia U17 2023. Pasukan Garuda Asia baru saja kembali ke tanah air setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Di sana mereka juga melaksanakan pertandingan uji coba guna mematangkan taktik dan meningkatkan kemampuan. Selain itu, cuaca dingin di Jerman juga menjadi tantangan ekstra bagi semua pemain. Setelah tiba di Indonesia, Iqbal Gwi Jangge dan kawan-kawan akan berkumpul kembali di Jakarta dan Surabaya untuk melakukan persiapan akhir. Erick Thohir menjelaskan bahwa selama pemusatan latihan, para pemain timnas U17 Indonesia diharapkan dapat mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Pasalnya, Piala Dunia U17 2023 sudah semakin dekat dan lawan yang akan dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, Erick Thohir juga mengingatkan agar pemain Garuda Asia tidak merasa terbebani selama persiapan ini. Saya waktu itu bilang, mumpung kalian di sana, kalian menangis. Lebih baik menangis di sana, bukan menangis di sini. Jangan jadi beban. Demikian ucap Erick Thohir seperti yang dilansir oleh bolasport.com dari laman Instagram pribadinya. Para pemain timnas U17 Indonesia diharapkan memiliki keyakinan diri yang kuat untuk dapat memberikan penampilan terbaik di pertandingan mendatang. Bermain di kandang akan membuat anak-anak asuhan Bima Sakti lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tapi, yang jadi target kalian, kita main di kandang, buatlah mereka menangis, bukan kita yang menangis. Demikian tegasnya. Ketua Umum PSSI meminta semua pemain untuk menjaga kesehatan dan bersiap-siap menghadapi Piala Dunia U17 yang akan datang. Dia juga meminta mereka untuk bersabar karena dalam waktu singkat mereka akan berada di lapangan dan menjalani momen bersejarah. Saya yakin kalian mampu memberikan yang lebih. Saya tahu ada peningkatan dalam kemampuan kalian. Masih ada waktu, tolong fokus menjaga kesehatan dalam beberapa minggu ke depan. Korbankan beberapa hari ke depan untuk momen bersejarah ini. Demikian pungkasnya. Pada Piala Dunia U17 2023 yang akan datang, timnas U17 Indonesia akan menghadapi Ekuador pada tanggal 10 November. 2 pertandingan selanjutnya, Garuda Asia akan berhadapan dengan Panama pada tanggal 13 November dan melawan Maroko pada tanggal 16 November. Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, memiliki harapan dan rencana bagi para pemainnya setelah kembali dari pemusatan latihan di Jerman. Setelah mengakhiri laga uji coba terakhir pada 20 Oktober,
Timnas U17 Indonesia segera kembali ke tanah air pada 23 Oktober 2023. Dalam waktu singkat ini, para pemain harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Setibanya di Indonesia, Bima Sakti dan timnya tidak bisa diam begitu saja. Para pemain Timnas U17 Indonesia pasti akan segera memulai persiapan mereka kembali. Terutama karena hanya tersisa 2 minggu sebelum Piala Dunia U17 dimulai. Bima Sakti harus memaksimalkan persiapan tim Merah Putih agar siap menghadapi kompetisi prestisius ini. Setelah menjalani 5 minggu pemusatan latihan di Jerman, Bima Sakti menyadari bahwa para pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca Indonesia. Terdapat perbedaan yang mencolok antara cuaca dingin di Jerman dan cuaca panas di Indonesia. Oleh karena itu, ketika kembali ke tanah air, Bima Sakti berharap agar pemainnya bisa segera beradaptasi. Terlebih lagi, Bima Sakti juga membawa 3 pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas U17 Indonesia dalam Piala Dunia U17 2023. Ketiga pemain diaspora tersebut adalah Jordi Welber, Amar Raihan Berkik, dan Chow Yun Damanik. Oleh karena itu, Bima Sakti berharap agar para pemain dapat menjalani persiapan dengan baik dalam sisa waktu yang ada. Saya berharap pemain dapat dengan cepat beradaptasi kembali dengan cuaca di Indonesia. Demikian ujar Bima Sakti seperti yang dilansir Bolasport.com. Selain itu, para pemain juga harus menjaga kondisinya dan kesehatan mereka, terutama karena waktu semakin mendesak untuk tampil di Piala Dunia U17. Selain berbicara tentang adaptasi cuaca dan persiapan fisik, Bima Sakti juga penting memberikan instruksi kepada para pemainnya dalam hal taktik dan strategi permainan. Piala Dunia U17 adalah kompetisi yang bergengsi, di mana setiap langkah dan keputusan menjadi kunci sukses. Bima Sakti harus memastikan para pemainnya dapat memahami permainan dengan baik, menggunakan kekuatan individu dan kerja tim, serta menjaga kekompakan dalam segala situasi. Dengan adanya pemain diaspora baru, hal ini juga dapat memberikan kekuatan tambahan bagi Timnas U17 Indonesia. Kemampuan baru yang dibawa oleh pemain keturunan tersebut dapat menghadirkan dinamika baru dalam tim dan membantu meningkatkan performa keseluruhan. Namun, Bima Sakti juga harus memastikan bahwa integrasi antara pemain keturunan dan pemain lokal berjalan lancar, sehingga mereka dapat memiliki hubungan yang baik dalam tim. Nanti juga ada beberapa hari kita di Jakarta sebelum pindah ke Surabaya. Demikian kata Bima Sakti. Kita juga akan mengadakan latihan di Surabaya. Kita juga akan beradaptasi dengan kondisi pertandingan, suasana latihan, dan juga penyesuaian waktu. Itu adalah hal yang penting bagi kami sebagai pelatih. Demikian tegasnya. Pelatih asal Balikpapan berharap agar pemain dapat beradaptasi dengan lancar tanpa ada masalah. Dengan harapan ini, para pemain dapat fokus dalam mempersiapkan diri mereka sebelum menghadapi laga Piala Dunia U17 tahun 2023 mendatang. Untuk mencapai tujuan ini, Bima Sakti dan tim pelatih akan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan agar para pemain dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka juga akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan individu setiap pemain dan berusaha membangun kekuatan tim dalam menghadapi laga-laga penting di masa depan. Dengan harapan dan rencana yang matang, Bima Sakti dan Timnas U17 Indonesia siap menjalani Piala Dunia U17 2023. Persiapan yang intensif dan adaptasi yang cepat menjadi kunci penting dalam melangkah ke depan. Semoga Timnas U17 Indonesia dapat tampil baik dan meraih kesuksesan dalam ajang bergengsi ini.